Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 11, kelompok 2, dengan subkelompok yang terdiri dari Saya Ahmad Faisal. Saya Muhammad Iswandi. Saya Siti Aisyah. Nama saya Khairun Nisa. Halo, perkenalkan saya Muhammad Abdul. penerapan core value ASN berakhlak dari tokoh panutan. Nadiem Anwar Makarim yang dikenal sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia merupakan menteri termuda yang saat ini berusia 37 tahun dalam Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Senin 17 Januari 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengunjungi Unpad untuk berdialog dengan mahasiswa peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Pada kunjungan tersebut, Menteri Nadiem banyak mendengar aspirasi sekaligus berdiskusi dengan para mahasiswa program MBKM. Pada nilai berorientasi pelayanan, sikap melayani itu sendiri ditunjukkan di setiap momen kunjungannya ke berbagai sekolah. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Nah ini yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Tentunya dari seperti yang saya paparkan tadi, pertama harus zona hijau, dan itu penetapannya ada di gugus tugas, dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau, kuning, dan oranye. Pada nilai akuntabel, menurut Nadiem, meningkatkan minat belajar membaca anak adalah sebuah tanggung jawab yang diemban, bukan hanya dirinya sebagai menteri, tetapi juga seluruh warga. Nadiem Makarim adalah seseorang dengan segudang prestasi yang dapat dibuktikan melalui karirnya, yaitu Zalora Indonesia, Gojek, serta yang akhir-akhir ini sedang jadi perbincangan hangat, yaitu sebagai salah satu menteri pada tahun 2019. Nilai kompeten yang juga ada pada Bapak Nadiem Makarim sebagai seorang Menteri Pendidikan adalah beliau mampu untuk terus berinovasi, mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam hal teknologi, untuk bersama-sama berjuang demi membangun dunia pendidikan yang unggul dan berkompeten. Randy, oke. Sama Pak Royani, oke. Randy sama Royani. Masih udah menjaga kamar saya. Pada nilai harmonis, sebagai pimpinan baru, hal pertama yang dilakukan oleh Nadiem ketika ke kantor adalah menata ulang ruang kerja, ruang rapat, dan ruang lainnya agar suasananya tidak kaku, fleksibel, dan tidak ada pembatas atau sekat antar staf. Sahabat Kompas.com, Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Yaakob melakukan kunjungan ke Indonesia pada 1 April 2022. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara sebagai bahasa resmi ASEAN. Namun menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, keinginan Perdana Menteri Malaysia ini perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam tataran regional.
Nadiem kemudian meminta masyarakat Indonesia untuk terus memberdayakan dan membela bahasa Indonesia. Sebab menurutnya bahasa Indonesia lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Ditambah lagi, Nadiem menjelaskan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Kemudian, adanya pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA yang telah diselenggarakan oleh 428 lembaga di seluruh dunia. Pada nilai loyal, sebagai menteri dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, nilai materi yang didapat sungguhlah jauh dari sebelumnya. Tetapi, komitmen untuk mendahulukan kepentingan bangsa atas diri pribadi, maka Nadiem menerima panggilan Presiden untuk mendedikasikan diri sepenuhnya tanpa pandang materi yang diberi. Sekarang kita ke bagian favorit saya. Ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Hak mahasiswa. Pada nilai adaptif, lingkungan dunia kerja di pemerintahan tentulah berbeda dengan dunia bisnis usaha. Sistem birokrasi yang sudah ada tertata merupakan tantangan bagi Nadiem untuk menyesuaikannya. Meski penuh kontroversi, menurut sudut pandang beberapa pihak tertentu, tetapi pola adaptasi Nadiem cukup responsif. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyoroti pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Teknologi dinilai Nadiem sebagai jalan pintas untuk menciptakan masyarakat yang unggul. Dalam acara Google for Indonesia, Nadiem mengungkapkan fungsi teknologi yang mampu mendongkrak kemampuan individu serta menciptakan kebiasaan kerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sebagai upaya peningkatan pendidikan teknologi, Kemendikbud bekerja sama dengan Google Indonesia menyelenggarakan program pendidikan digital bertajuk Bangkit, yakni pelatihan machine learning gratis kepada 300 peserta selama 6 bulan dan akan berlangsung pada Januari tahun 2020 mendatang. Pada nilai kolaboratif, semakin kuat kolaborasi dunia pendidikan dengan dunia usaha, semakin relevan pendidikan kita dengan kebutuhan dunia nyata. Itulah yang dikatakan Nadiem dan diaktualisasikan dengan MOU lintas sektoral. Sekian penjelasan tentang penerapan core value ASN berakhlak dari tokoh panutan Bapak Nadiem Makarim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.